Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini, kita akan belajar untuk membuat website undangan pernikahan atau wedding. Untuk preview atau demonya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada beberapa section, teman-teman. Ada section hero, lalu ada section untuk kedua mempelai, lalu ada galeri, lalu ada section untuk waktu dan acara, misalnya seperti akad nikah atau pesta pernikahannya ya. Lalu di sini ada section untuk tempat dan acara. Di sini menggunakan Google Maps ya teman-teman atau peta. Lalu ada section untuk kirim hadiah. Jadi nanti tamu undangan bisa langsung mengirim hadiah atau mengirim kado ya teman-teman. Lalu di sini ada konfirmasi kehadiran. Nah, jadi misalnya tamu undangan nanti bisa mengisi form di sini. Apakah mereka ingin hadir atau tidak hadir atau masih bingung ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk preview dari website undangan pernikahan yang akan kita buat kali ini. Teman-teman bisa langsung ke materi ya. Fungsi utama teman-teman dari sebuah hosting adalah untuk menyimpan dan mengonlinekan data website kita supaya bisa diakses oleh semua orang. Di sini teman-teman bisa kita ibaratkan website WordPress yang kita buat itu adalah sebuah rumah. Maka rumah yang kita buat ini pasti memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang bisa kita ibaratkan sebagai hosting. Nah, kita juga di dalam membeli hosting bisa menentukan misalnya kapasitas penyimpanannya berapa di sini ya. Lalu jumlah website yang bisa dibuat di dalam hosting tersebut berapa, dan jumlah visitor yang bisa ditampung di dalam hosting tersebut berapa. Nah, di sini teman-teman ketika membuat rumah, maka pasti rumah tersebut memiliki alamat ya. Nah, alamat tersebut di dalam website kita bisa ibaratkan dengan domain. Nah, contoh di sini nama domainnya misalnya eyangguntur.com. Oke teman-teman, di video ini kita akan menggunakan layanan dari Domainesia. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Selanjutnya, teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih web hosting. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Teman-teman bisa lihat setiap fitur yang ada di masing-masing paket. Misalnya di sini ada 0,6 GB untuk penyimpanannya ya, untuk paket starter, lalu paket super 5 GB dan seterusnya. Lalu di sini ada 3 email yang bisa teman-teman buat di paket starter, lalu paket unlimited di setiap paket di atasnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini untuk jumlah website yang bisa dibuat di setiap masing-masing paket. Lalu di sini juga ada gratis domain. Nah, biasanya untuk gratis domain ini untuk pengambilan minimal 1 tahun. Sebagai contoh teman-teman di sini paket starter, teman-teman bisa lihat di sini untuk pengambilan hosting minimal 1 tahun dan akan mendapatkan gratis domain dengan ekstensi .xyz atau .cloud. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com, maka teman-teman bisa ambil paket yang di atasnya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Sebagai contoh teman-teman, di sini akan saya pilih paket super. Klik beli teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa pilih lokasi server. Di sini saya pilih Indonesia. Lalu teman-teman bisa pilih siklus pembayaran. Untuk mendapatkan diskon yang lebih besar, teman-teman bisa ambil paket yang paling tinggi ya teman-teman, misalnya 2 tahun atau minimal 1 tahun untuk teman-teman mendapatkan gratis domain.com. Contoh di sini saya pilih 1 tahun. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan. Misalnya tutor pemula, lalu teman-teman bisa input ekstensinya misalnya .com. Nah, di sini jika masih tersedia maka akan muncul gratis seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah.
Di sini kita bisa masukkan alamat email kita, teman-teman. Contoh saya masukkan seperti ini, teman-teman bisa masukkan alamat Gmail teman-teman. Lalu teman-teman klik masukkan ke troli. Nah, teman-teman tunggu. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk paket hosting yang dibeli. Lalu di sebelah kanan, teman-teman bisa ganti kode kuponnya. Teman-teman bisa input pemula. Nah, di sini kode kupon sudah digunakan. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa klik sign up ya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan nama depan di sini. Contoh saya masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kategori website kita. Misalnya di sini untuk website persona. Coba kita pilih ya, personal atau pribadi. Lalu kita bisa buat password di sini, teman-teman. Password ini nanti yang teman-teman gunakan untuk login ke dalam website, ke dalam domain Asia. Teman-teman bisa centang untuk syarat dan ketentuan, lalu klik sign up. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman tinggal klik di sini, di bagian syarat ketentuan, silakan dicentang, lalu teman-teman klik selesaikan dan bayar. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran, bisa pilih metode pembayaran yang akan digunakan di sini. Misalnya teman-teman pakai virtual account, kris, atau teman-teman juga bisa pilih manual payment di sini menggunakan BCA atau Mandiri. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan bank BCA, nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk nomor rekeningnya, lalu teman-teman bisa lihat total yang harus dibayar di sini ya. Oke, teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran. Di sini saya tidak lanjutkan teman-teman ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Domain Asia. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, kita langsung login di dalam member area dari Domain Asia. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih serius mengenai website undangan pernikahan atau wedding, bisa klik link di bawah ya. Di versi premium ini, teman-teman akan belajar membuat website undangan pernikahan dari lokal. Jadi di awal tidak perlu membeli hosting dan domain buat belajar. Teman-teman bisa membeli hosting dan domain belakangan ya. Selain itu, buat website weddingnya akan lebih keren karena materinya lebih detail berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, semua pertanyaan akan dijawab langsung oleh mentor karena disediakan grup khusus. Jadi walaupun belajarnya online, tetap ada mentor yang membantu jika ada kendala saat mengikuti tutorial. Bukan hanya materi website wedding atau undangan pernikahan saja, tapi ada 15 studi kasus website yang siap temenin kamu untuk belajar membuat website profesional. Yuk segera bergabung, saya tunggu di kelas. Klik link di bawah ya untuk harga spesial. Oke teman-teman, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting di Domain Asia dan layanannya sudah aktif, sekarang teman-teman bisa login ya ke dashboard dari Domain Asia. Nah, kita akan melakukan instalasi WordPress. Setelah login, teman-teman ke bagian menu My Service. Nah, selanjutnya klik layanan yang aktif, teman-teman. Setelah itu, teman-teman klik login to cPanel. Nah, di sini nanti jika teman-teman diminta untuk username dan password untuk cPanel-nya, teman-teman bisa cek email yang dikirim oleh Domain Asia dan masukkan aksesnya di sini ya, username dan password. Klik login. Nah, di sini sekarang teman-teman install dulu namanya SSL. Ketikkan di kolom pencarian. Pilih SSL status.
Di sini jika domain teman-teman sudah berwarna hijau seperti ini, berarti teman-teman tidak perlu install SSL. Tapi kalau masih berwarna merah, teman-teman tinggal centang di bagian domain, lalu klik Run Auto SSL. Nah, di sini kita akan menginstal untuk SSL-nya ya. Teman-teman bisa tunggu sampai instalasinya selesai. Di sini memerlukan waktu beberapa menit ya. Nah, di sini muncul seperti ini, artinya sudah selesai. Nah, sekarang teman-teman cari di sini namanya Softaculous Apps Installer. Ini ya teman-teman, silakan diklik. Klik di bagian WordPress, klik install. Di sini teman-teman pilih HTTPS, pilih nama domain, direktori dikosongkan, pilih versi WordPress terbaru. Di bagian site name, teman-teman bisa input, misalnya undangan pernikahan. Lalu deskripsinya misalnya pernikahan Diki dan Desi. Sebagai contoh ya teman-teman. Username dan password silahkan teman-teman buat. Di sini teman-teman harus mengingatnya ya, karena nanti akan digunakan untuk akses login ke dalam web. Contoh username-nya saya input admin web. Bagian password di sini saya akan generate. Misalnya ini ya passwordnya. Untuk admin email, teman-teman bisa masukkan Gmail teman-teman. Lalu di bagian bahasa, saya akan cari Indonesia. Lalu klik install. Nah, di sini kita tunggu untuk proses instalasi WordPress-nya. Instalasi sudah selesai, teman-teman bisa klik link domain teman-teman. Nah, ini adalah tampilan defaultnya untuk saat ini. Teman-teman bisa login. Caranya akses nama domain, tambahkan /wp-admin, lalu klik enter. Nah, di sini teman-teman bisa login menggunakan username dan password yang digunakan untuk menginstal WordPress tadi. Silakan diinput, klik log masuk. Nah, maka teman-teman akan dibawa ke dalam dashboard website. Nah, tampilannya seperti ini. Sekarang, untuk member area Domainsia, teman-teman bisa close. Berikutnya, teman-teman, kita akan melakukan instalasi tema. Jadi, teman-teman bisa ke bagian tampilan, lalu klik tema. Di sini klik tambahkan tema baru. Kita akan gunakan tema Astra ya, teman-teman. Silakan cari di kolom pencarian, ketikkan Astra. Ini tema yang akan kita gunakan. Klik pasang atau install. Silakan ditunggu. Lalu klik aktifkan, teman-teman. Oke, di sini sekarang coba kita klik kanan di bagian kunjungi situs. Open the new tab. Nah, maka sekarang tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kita kembali lagi ke dalam dashboard website, teman-teman. Sekarang ke bagian plugin, tambah plugin baru. Nah, kita akan menginstal plugin. Jadi plugin ini tools yang kita gunakan di dalam membuat website wedding atau website undangan pernikahan kita ya. Nah, teman-teman cari di sini namanya Elementor. Ini ya, namanya pembuat situs web yang dibuat oleh elementor.com. Plugin ini untuk desain atau untuk mendesain dari undangan pernikahan kita. Klik install, teman-teman. Lalu klik aktifkan ya. Nah, di sini sudah aktif ya, teman-teman, untuk Elementornya. Lalu teman-teman cari lagi di sini namanya WP Form, teman-teman. Ketikkan ya. Nah, ini teman-teman
formulir kontak ya yang dibuat oleh WP Form. Klik install teman-teman. Ini nanti yang kita gunakan sebagai konfirmasi kehadiran. Jadi kita bisa tahu apakah tamu yang kita undang itu akan datang atau tidak ya. Oke, sekarang teman-teman bisa klik aktifkan. Nah, di sini sekarang coba teman-teman kembali ke dashboard ya. Ini sudah aktif ya, teman-teman. Ke dashboard. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Di sini ada Elementor dan ada WP Form. Nah, berarti pluginnya sudah berhasil kita install ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan coba buat halaman ya, halaman dan tambah halaman baru. Kita akan buat satu halaman, teman-teman ya, sebagai halaman utama di website undangan kita ya. Ini kita close. Masukkan teman-teman, misalnya namanya beranda. Lalu klik terbitkan. Oke, sudah terbit, kita kembali. Nah, sekarang kita akan atur untuk settingan website ya, teman-teman. Ke bagian pengaturan, membaca. Di sini laman statis, teman-teman. Beranda, kita pilih beranda. Lalu simpan perubahan. Nah, selanjutnya untuk permaling. Lalu pilih nama tulisan atau post name. Simpan perubahan. Nah, sekarang kita akan buat menu, teman-teman, ke bagian tampilan, menu. Di sini kita buat, misalnya namanya menu utama, lalu klik buat menu. Ke sini, teman-teman, kita lihat semua halaman yang sudah kita buat, kita tambahkan ke menu ya. Klik tambahkan ke menu. Nah, seperti ini. Kita centang menu utama dan menu of canvas. Lalu klik simpan menu. Nah, setelah itu silakan teman-teman refresh. Nah, maka tampilannya sekarang akan berubah seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita akan coba untuk membuat form terlebih dahulu ya, yaitu form untuk konfirmasi kehadiran. Teman-teman kembali ke dalam dashboard website. Di sini ada WP Form. Nah, teman-teman nanti klik Add New ya di sini. Kita akan membuat sebuah form. Di sini klik Let's Go saja, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa di close saja ya. Nah, kemudian kita kasih nama teman-teman di sini ya untuk nama formnya. Misalnya form kehadiran gitu ya. Nah, lalu kita pilih yang simple contact form, teman-teman. Klik gunakan template ya. Kemudian di sini kita klik teman-teman yang field name. Nah, kemudian di bagian format kita pilih simple. Jadi biar satu saja. Satu kolom ya. Lalu labelnya saya buat nama. Nah, seperti ini. Dan ke bagian advance teman-teman. Di sini field size-nya saya pilih large. Jadi biar full ya. Email diklik. Saya biarkan ya labelnya. Lalu ke sini. Field size-nya large. Nah, kemudian di sini yang comment or message-nya teman-teman klik. Nah, lalu diubah saja labelnya. Misalnya jadi doa Anda untuk kami gitu ya. Lalu button submit ini kita klik. Nah, lalu kita ubah teman-teman di sini jadi kirim. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita ke bagian setting ya. Lalu ke bagian notifikasi. Nah, di sini teman-teman bisa send to email address-nya.
admin email berarti email yang teman-teman gunakan untuk menginstal WordPress. Jadi nanti kalau kita melakukan pengiriman form, nanti akan muncul ke sini ya emailnya. Oke, di sini saya biarkan default. Lalu subjeknya di sini saya akan ubah jadi pesan baru gitu ya. Nah, kemudian klik ke field lagi teman-teman. Kita tambahkan satu field ya. Jadi di sini kita add field. Lalu saya akan pilih yang drop down teman-teman. Nah, di sini kita klik ya. Lalu kita ubah di sini misalnya kehadiran gitu ya. Nah, pilihan pertama misalnya hadir. Kedua tidak hadir gitu ya. Yang ketiga misalnya masih bingung. Lalu di sini kita pilih required ya, artinya nanti pengunjung atau yang melihat web ini harus mengisi ya. Lalu ke sini advance. Nah, di sini kita pilih field size-nya large. Lalu kita tarik teman-teman, drag and drop ke bawah email ya. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup ya. Lalu teman-teman bisa klik save atau simpan. Nah, sekarang kita close di sini. Oke, sekarang ke bagian all form. Nah, kita lihat di sini sudah memiliki satu form ya. Form ini nanti yang kita panggil ke dalam halaman website undangan kita. Berikutnya, teman-teman, kita akan masuk ke dalam tahap desain ya untuk website undangan pernikahan kita. Jadi di sini teman-teman bisa ke laman, lalu semua laman. Nah, di sini klik sunting ya bagian halaman beranda. Kemudian kita langsung edit dengan Elementor, teman-teman. Lalu ini kita close ya. Nah, sekarang kita tambahkan kontainer. Pilih flexbox ya. Lalu pilih satu, teman-teman, satu kolom. Di bagian tinggi, ubah ke VH, lalu nilainya saya buat 80. Nah, seperti ini. Kemudian ke gaya. Di sini saya akan masukkan warna background type-nya ya, klasik. Pilih warna. Nah, teman-teman silakan pilih warna yang diinginkan. Lalu, kita klik di sini, teman-teman. Kita masukkan namanya testimonial ya. Di sini untuk foto dari mempelainya ya. Atau pengantinnya. Nah, di sini kita bisa hapus untuk kontennya ya. Kemudian gambar. Pilih berkas ya. Di sini saya akan langsung tarik teman-teman ke sini filenya. Ini ya, lalu pilih. Nah, seperti ini. Lalu untuk namanya ini, di sini saya akan ubah jadi Diki dan Desi gitu misalnya. Untuk apa ya, untuk mempelainya ya, atau nama pengantinnya. Judul ini kita hapus. Kemudian posisi gambar saya pilih atas. Nah, jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita klik di bagian kontainer, teman-teman. Oke, kita perbarui dulu, teman-teman. Halaman ini akan saya buat full width ya. Bukan full width ya, tapi canvas ya. Jadi dia tidak ada header maupun footernya. Jadi klik bagian pengaturan. Tata letak halaman, pilih Elementor Canvas. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita klik di bagian kontainer, teman-teman. Lalu ke tata letak. Justify content, pilih tengah ya. Nah, seperti ini. Lalu kita atur stylenya di bagian gaya. Kita klik di sini ya. Lalu ke gaya. Gambar. Nah, gambarnya ini kita bisa perbesar, teman-teman. Misalnya seperti ini ya. Kemudian di bagian nama untuk ini, kita ubah warna teksnya jadi putih. Lalu fontnya diklik ya di bagian penulisan.
Di sini saya akan gunakan font namanya apa ya teman-teman? Ini ya. Ini saya akan gunakan font ini. Nah, seperti ini. Lalu saya akan perbesar misalnya 55. Nah, seperti ini. Lalu ketebalannya saya biarkan default 600. Nah, seperti ini. Berikutnya, saya klik kembali ke widget. Saya akan masukkan tajuk atau heading. Nah, di sini saya akan masukkan tanggalnya ya, teman-teman. Tanggalnya misalnya 21 September 2024. Ke gaya. Nah, di sini kita atur perataannya rata tengah. Warna teksnya jadi putih. Nah, seperti ini. Lalu size-nya diklik. Kalau teman-teman ingin perbesar silahkan. Di sini mungkin saya buat 30 ya. Atau 33 seperti ini misalnya ya. Nah, sekarang kita klik perbarui. Nah, kemudian teman-teman silahkan kunjungi webnya dan di refresh. Nah, maka sekarang tampilannya seperti ini ya untuk bagian section hero dari website undangan pernikahan kita. Berikutnya, teman-teman, kita akan tambahkan di sini untuk section yang selanjutnya ya atau bagian selanjutnya. Jadi kembali ke Elementor, di sini kita klik ya, teman-teman. Pilih Flexbox, satu kolom. Kemudian ke bagian lanjutan. Margin kita matikan linknya. Kita buat persen. Lalu margin atas 6%. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di sini, teman-teman. Kita masukkan tajuk atau heading. Nah, di sini saya akan masukkan teks ya. Untuk salam misalnya. Lalu ke bagian gaya. Perataan rata tengah. Lalu warna teksnya di sini kita klik dan pilih hitam ya. Terserah teman-teman ya. Saya akan gunakan hitam sih. Kemudian ke penulisan. Nah, di sini ya saya klik ya. Lalu saya akan masukkan font Poppins. Dan size-nya 15. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu teman-teman, kita bisa klik ke sini. Nah, kita masukkan kontainer ke sini ya. Oke. Nah, kemudian klik lagi. Masukkan kembali kontainer ke dalam kontainer yang sebelumnya. Lalu kontainer yang paling dalam ini ya. Yang ada di dalam, klik kanan. Klik kanan ya, ada digandakan atau duplikat. Nah, sekarang kontainer yang membungkus ini diklik. Lalu ke bagian tata letak dan direksi pilih row horizontal. Nah, jadi seperti ini. Kemudian saya akan copy lagi ini ya, teman-teman. Nah, ini tinggal diklik kanan salin, lalu paste di sini. Oke. Nah, kemudian saya akan ke gaya dulu, teman-teman. Ke bagian nama. Saya akan ubah warna hurufnya jadi hitam. Nah, sekarang kita ke konten lagi. Jadi di sini untuk foto mempelai pria mungkin ya, dan di sini mempelai wanitanya. Nah, teman-teman tinggal ke nama diubah ya jadi Diki. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan ya gambar atau foto mempelai prianya, dan di sini mempelai wanitanya ya. Oke, saya akan masukkan seperti ini dulu. Kemudian ke gaya. Nah, di sini ke nama lagi. Lalu font size-nya ya di bagian penulisan ini. Saya akan perkecil ya, misalnya jadi 35. Terlalu kecil mungkin 45 ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan copy teks ini, teman-teman. Ya, yang ini. Klik kanan salin. Klik kanan dan paste di sini atau tempel. Nah, kemudian atau kita input saja di sini ya, teman-teman. Ini kita hapus lagi, klik kanan hapus. Nah, kita ke klik di sini. Lalu ke konten. Nah, di sini kan masih ada nih kontennya. Sorry teman-teman, bukan konten ya, tapi judulnya. Nah, di sini kita input misalnya putra kedua gitu ya. Bapak Andi
dan Ibu Ani. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, lalu yang di sini teman-teman, kita klik ke gaya, ke bagian judul. Nah, ini fontnya saya klik dan saya akan ubah jadi Poppins. Nah, seperti ini. Lalu ini kita klik kanan teman-teman. Salin, klik kanan dan tempel di sini. Nah, seperti ini kita klik. Lalu teman-teman bisa ganti nanti fotonya ya. Nah, di sini saya akan ubah jadi Desi gitu ya, misalnya. Lalu di sini kita ubah misalnya Putri keempat dan Ibu Tia. Nah, seperti ini misalnya ya. Kemudian saya akan klik di bagian kontainer yang ini. Lalu ke gaya, teman-teman. Nah, di sini ke bagian batas saya akan kasih box shadow. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu teman-teman bisa atur di sini untuk warnanya. Saya akan buat lebih transparan lagi, lalu keburamannya saya akan tambah. Oke, seperti ini. Lalu klik kanan di sini. Salin. Klik kanan di sini dan tempel gaya atau pastel style. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa klik perbarui terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya klik lagi di sini ke bagian lanjutan. Paddingnya saya buat persen, teman-teman. Lalu saya masukkan 11%. Yang ini juga sama, diklik. Lalu kelanjutan, padding, buat persen, dan masukkan 11. Nah, jadi seperti ini ya. Klik perbarui, teman-teman. Lalu di refresh. Nah, sekarang tampilannya sudah seperti ini ya. Berikutnya kita akan tambahkan section untuk galeri, teman-teman. Jadi kita kembali ke Elementor-nya, ke page builder-nya ya. Di sini kita klik teman-teman, tambahkan kontainer baru ya, lalu pilih flexbox. Pilih satu kolom. Kelanjutan teman-teman, marginnya kita buat persen. Linknya dimatikan ya, lalu margin atas 6%. Oke, lalu kita kembali ke sini, widget. Masukkan tajuk. Di sini saya akan ubah untuk headingnya. Misalnya our gallery, lalu ke gaya, rata tengah. Nah, warna teksnya kita ubah jadi hitam. Lalu ke penulisan, kita klik. Kita ubah fontnya di sini jadi ini ya. Oke, lalu size-nya saya buat 45. Nah, untuk galeri kita tambahkan teman-teman widget lagi, klik di sini. Kita cari namanya di sini galeri. Nah, ini ya, galeri dasar. Masukkan ke sini. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan gambarnya, klik di sini. Lalu bisa unggah berkas dan pilih berkas. Jadi galeri itu bisa lebih dari satu gambar ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung tarik teman-teman filenya ya. Karena saya sudah download. Jadi ada 6 ya yang ingin saya tambahkan, teman-teman. Nah, misalnya seperti ini ya, sebagai contoh, klik buat galeri baru, sisipkan galeri. Oke, di sini untuk resolusinya ya, saya buat full. Nah, seperti ini. Lalu kolomnya saya akan buat 3. Jadi ada 3 kolom seperti ini. Kemudian di bagian gaya, untuk spasi, nah saya akan atur ya. Klik khusus atau custom. Nah, seperti ini. Tinggal disesuaikan spasinya ya. Saya akan biarkan default. Klik perbarui. Kembali ke sini dan di refresh. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan tambahkan section untuk untuk acara ya, teman-teman, seperti tanggal, waktu, dan yang lainnya. Jadi kita kembali ke dalam page builder. Di sini kita pilih teman-teman, tambahkan kontainer, pilih flexbox, lalu satu kolom ya. Kelanjutan teman-teman, kemudian
margin ya, kita buat persen. Lalu margin atas buat 6%. Paddingnya, nonaktifkan linknya. Padding atas saya buat 5%, bawah 5%. Jadi nanti kontennya ada di sini ya. Nah, kemudian untuk warna ya, teman-teman, saya ke gaya, lalu background type, klasik ya. Warna, silahkan input warna yang diinginkan. Di sini saya sudah siapkan ya, teman-teman. Nah, saya akan masukkan warna seperti ini. Silakan teman-teman input sesuai keinginan. Lalu di sini saya akan copy ini ya. Klik kanan, salin. Klik kanan dan tempel di sini. Nah, kemudian di sini saya akan ganti jadi waktu dan acara gitu ya. Lalu ke gaya, warna teks putih. Nah, seperti ini. Kemudian klik di sini teman-teman, saya akan masukkan kontainer ya. Kembali ke widget, kontainer lagi di sini. Lalu ini kita klik kanan dan gandakan. Nah, lalu klik kontainer yang paling luar ini ya, teman-teman. Lalu pilih row horizontal. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan klik di sini, teman-teman. Lalu saya akan masukkan gambar. Pilih gambar. Teman-teman bisa unggah berkas, pilih berkas ya. Saya akan pakai gambar yang sudah ada. Misalnya ini, lalu pilih. Nah, kemudian di sini saya akan ke gaya, border radius saya buat 5. Kemudian saya akan klik di kontainer ini, teman-teman, lalu ke gaya. Lalu pelapis latar ya, latar. Nah, di sini saya akan pilih klasik dan saya masukkan warna putih. Nah, seperti ini. Lalu ke batas atau border, saya akan buat 5. Nah, seperti ini ya. Lalu klik kembali teman-teman ke widget. Masukkan tajuk ke sini ya. Lalu saya akan masukkan teks di sini jadi akad nikah gitu ya. Lalu ke gaya, rata tengah, warna teks ya. Saya akan buat hitam. Penulisan, saya akan ubah Poppins. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan masukkan kembali kontainer teman-teman di bawah akad nikah. Lalu klik kembali. Nah, saya masukkan kontainer lagi. Lalu kontainer ini saya klik kanan dan gandakan. Lalu klik kontainer yang luar, row horizontal. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan klik kembali ke widget. Saya cari di sini namanya icon box, teman-teman, atau kotak icon. Nah, masukkan ke sini. Lalu icon ini saya akan ganti dengan kalender ya. Nah, misalnya ini, klik dan sisipkan. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan ubah jadi Sabtu gitu ya, misalnya untuk judulnya. Kemudian di sini jadi 21 September 2024. Nah, misalnya untuk acaranya ya. Kemudian maksudnya untuk akad nikah ini acaranya, lalu ke gaya teman-teman. Nah, di sini ikonnya warnanya ya. Warnanya saya akan copy, saya akan siapkan. Nah, saya akan gunakan warna seperti ini. Teman-teman silahkan sesuai keinginan. Ukurannya, nah seperti ini ukurannya ya misalnya. Lalu ke konten teman-teman. Warnanya di sini saya akan buat hitam. Lalu penulisan, jenis fontnya ya. Saya akan gunakan ini. Nah, seperti ini. Lalu mungkin saya akan perbesar jadi 20. Jadi 30 mungkin ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk teks yang ini saya biarkan default ya untuk tanggalnya. Nah, kemudian kita bisa duplikat teman-teman ya.
atau copy ini, klik kanan salin, lalu klik kanan dan tempel di sini. Lalu ini kita klik. Nah, kita klik ikonnya. Kita cari di sini ikon jam ya, clock ya, teman-teman. Misalnya yang ini ya. Lalu sisipkan. Nah, di sini kita masukkan jamnya ya. Misalnya 09.00 WIB gitu ya. Lalu di bawahnya sampai selesai. Oke, lalu perbarui. Nah, berikutnya di sini kita akan tambahkan ya, yaitu untuk pesta nikah. Caranya teman-teman tinggal duplikat saja konten ini ya, klik kanan, gandakan. Nah, seperti ini. Lalu yang ini klik kanan dan hapus. Nah, sekarang teman-teman tinggal ganti kontennya. Contohnya di sini kita klik gambar ya. Nah, teman-teman bisa unggah berkas. Saya akan pakai gambar yang sudah ada, lalu klik pilih. Nah, seperti ini, lalu kita klik teman-teman. Nah, di sini kita masukkan misalnya jadi pesta nikah gitu ya. Oke, lalu di sini kita klik. Nah, di sini kita sesuaikan lagi, misalnya jadi minggu gitu ya. Lalu tanggalnya kita ubah. Nah, jamnya misalnya sama ya, mulai dari jam 9 sampai selesai. Lalu klik perbarui. Nah, setelah itu teman-teman lihat halaman webnya, lalu di refresh ya. Kita akan lihat perubahannya. Nah, sekarang sudah seperti ini ya, teman-teman, untuk perubahan ya, di bagian section waktu dan acara. Selanjutnya, teman-teman, kita akan tambahkan maps ya di bagian bawah ini. Jadi untuk alamatnya ya, teman-teman, karena di sini kan belum ada alamatnya ya. Jadi kita kembali ke sini, klik ya, lalu kita masukkan flexbox, satu kolom. Nah, kemudian klik di widget, teman-teman. Kita cari namanya maps ya. Masukkan di sini. Oke. Lalu masukkan alamatnya di sini. Nah, misalnya saya akan masukkan, ini contoh saja ya, teman-teman. Jalan TB Simatupang ya. Jakarta Selatan ya. Teman-teman bisa input di sini. Nah, jadi nanti muncul seperti ini ya. Nah, berikutnya untuk tingginya di sini saya akan buat 517 pixel ya. Lalu saya akan ke lanjutan. Nah, lalu ke bagian batas, teman-teman. Di sini saya akan coba buat 15 border radiusnya ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu klik di kontainer, teman-teman. Kelanjutan. Marginnya kita klik, nonaktifkan linknya ya. Lalu kita buat persen dan margin atas kita masukkan 6%. Nah, seperti ini. Oke, lalu saya akan tambahkan headingnya, teman-teman. Jadi headingnya klik di sini, masukkan tajuk ya. Oke, di sini kita akan ubah jadi tempat acara, gitu ya. Nah, lalu stylenya kita copy saja yang ini ya. Klik kanan salin. Yang our gallery ini, lalu klik kanan di sini dan tempel gaya. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Oke, lalu teman-teman klik perbarui. Oke, sekarang coba kita refresh, teman-teman. Nah, sekarang sudah muncul ya untuk section atau bagian tempat dan acara seperti ini. Berikutnya, teman-teman, kita akan menambahkan section untuk apa ya, teman-teman? Section untuk kirim kado ya. Jadi misalnya seperti nomor rekening ataupun yang lainnya ya. Nah, jadi teman-teman kembali ke dalam page builder. Kemudian di sini kita copy saja, teman-teman, section ini ya. Klik kanan salin ya. Kemudian ke sini. Klik kanan tempel atau paste ya. Nah, kemudian kita hapus, teman-teman, teks ini. Klik kanan, hapus. Ini klik kanan dan hapus, teman-teman. Jadi kita hanya ambil untuk apa ya, untuk kontainernya ini ya. Ini juga klik kanan dan dihapus. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita klik kanan, teman-teman, lalu salin. Klik kanan dan tempel di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti jadi kirim hadiah.
gitu ya. Nah, di bawah sini kita bisa masukkan nomor rekening ya. Jadi misalnya di sini kita kembali ke widget teman-teman, masukkan tajuk atau heading ke sini ya. Oke. Nah, contoh saya akan masukkan nomor rekening misalnya BRI ya. Kemudian nomornya ini nomor rekening asal ya, teman-teman. Kemudian misalnya atas nama Pemola CS gitu misalnya ya. Nah, lalu misalnya saya ingin tambahkan satu lagi untuk GoPay misalnya ya. Kita akan masukkan di bawahnya, teman-teman masukkan BRIC ya atau BR, teman-teman. Seperti ini ya. Supaya teks selanjutnya itu berada di apa ya, dia berada di baris bawah. Oke, di sini kita masukkan GoPay misalnya. Nah, teman-teman bisa masukkan nomor teleponnya ya. Ini nomor telepon contoh saja. Lalu ke gaya, di sini kita atur rata tengah. Lalu warna teks ya, kita pilih hitam. Nah, seperti ini. Kemudian size-nya, di sini kita klik teman-teman. Size fontnya ya, kita ubah misalnya 25. Atau kita perkecil lagi. Misalnya 21 ya, seperti ini. Nah, selanjutnya di bawahnya kita akan buat button, yaitu untuk konfirmasi ya. Jadi kalau mereka sudah mengirim kadonya atau hadiahnya, nanti ada button WA gitu ya, atau WhatsApp. Oke, ke sini. Kembali ke widget, teman-teman. Masukkan tombol atau button. Tarik ke sini ya. Nah, di sini kita masukkan konfirmasi kado. Linknya nanti ya. Lalu kita ke gaya, pilih rata tengah. Nah, untuk buttonnya di sini saya akan masukkan button warnanya ya, teman-teman maksudnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu kembali ke konten. Nah, untuk linknya nanti teman-teman bisa buka WA klik chat ya. Lalu di sini ada cara menggunakan klik untuk chat, teman-teman klik. Nah, kemudian di sini kita bisa copy ini ya. Yang contoh ini sampai sama dengan ya. Kemudian kita copy, kita buka notepad teman-teman. Nah, kemudian di sini kita ganti ya untuk yang X ini. Dan tak satu ini kita ganti 62, jadi kode negara Indonesia ya, baru nomor teleponnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa ganti nih teksnya ya. Misalnya halo, saya mau konfirmasi gitu ya. Kata-katanya disesuaikan dengan keperluan teman-teman ya, atau kebutuhan teman-teman seperti apa. Copy teman-teman. Lalu paste di sini, tanda pagarnya dihapus ya. Lalu di sini kita atur settingnya buka di jendela baru. Perbarui. Nah, sekarang coba kita refresh teman-teman. Nah, maka seperti ini ya. Nah, ini kalau kita klik konfirmasi kado, nanti akan membuka WhatsApp ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian section atau konfirmasi kado ya, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, kita kembali ke page builder lagi. Di sini kita akan tambahkan untuk form ya, teman-teman. Jadi kita copy saja, teman-teman, section galeri ini ya, atau kontainer galeri. Klik kanan, salin. Klik kanan di sini dan tempel atau paste. Nah, selanjutnya, teman-teman, di sini kita ubah judulnya ya. Konfirmasi kehadiran gitu ya. Nah, lalu ini kita hapus, klik kanan dan hapus. Kemudian teman-teman cari di widget namanya form, WP form ya. Nah, ini kita tarik. Lalu kita pilih form kehadiran ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, stylenya seperti ini ya. Oke. Lalu di sini kita perbarui teman-teman. Nah, sekarang kalau kita refresh, di sini saya ingin mengubah untuk button ini teman-teman jadi warna seperti ini ya. Jadi kita ke sini lagi, ke gaya teman-teman.
button style ya. Nah, di sini saya akan masukkan warna seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa atur sesuai keinginan, lalu klik perbarui, di refresh. Nah, sekarang warnanya sudah berubah seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan menambahkan bagian footer dan test form ya, teman-teman. Kita akan tes formnya ini apakah berhasil atau tidak ya. Jadi kita kembali ke sini, lalu kita klik di sini ya teman-teman. Kita tambahkan flexbox teman-teman. Pilih satu kolom ya. Nah kemudian teman-teman bisa tambahkan tajuk di sini atau heading. Lalu kita masukkan misalnya di sini wedding, Diki, dan Desi. Tag HTML-nya pilih P ya, lalu ke gaya, warna teks ya, pilih warna hitam, penulisan di sini fontnya saya akan gunakan Poppins, size-nya mungkin 15 ya, atau 14 dan ketebalannya 400. Nah jadi seperti ini. Lalu atur rata tengah. Oke. Perbarui teman-teman. Kita refresh. Nah sekarang seperti ini ya. Oke, untuk desainnya sudah selesai teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau close bisa di close untuk page buildernya. Nah sekarang kita coba tes untuk konfirmasi kehadiran ya. Misalnya di sini namanya pemula CS gitu ya. Lalu emailnya. Nah, misalnya emailnya ini, lalu kita masih bingung gitu ya, misalnya. Lalu kita masukkan pesan di sini. Misalnya semoga lancar acaranya. Nah, sekarang kita coba tes kirim, teman-teman. Nah, di sini katanya sudah berhasil ya. Lalu kita coba cek email kita sebagai admin ya, atau sebagai pemilik web ini, apakah ada pesan masuk atau tidak ya. Nah, coba kita tes. Kita cek email. Di sini saya sudah buka email. Nah, muncul ya teman-teman pesan baru dari form kehadiran ya. Formnya, nah ini namanya pemula CS, lalu ini emailnya, dan kehadirannya masih bingung ya. Lalu ini untuk pesannya ya, atau doanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah berhasil untuk secara keseluruhan ya teman-teman. Nah, terakhir teman-teman, mungkin kita akan hidden atau sembunyikan untuk button ini ya. Scroll ke atas, jadi kita kembali ke dalam dashboard web. Klik kanan, open in new tab, atau teman-teman silakan akses dashboard websitenya, ketampilan, dan sesuaikan. Lalu teman-teman ke bagian global, kulir ke atas. Nah, di sini teman-teman klik disable ya. Lalu terbitkan. Refresh. Kita scroll. Nah, sekarang sudah hilang ya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan website undangan pernikahan ya. Dan jika teman-teman mungkin ada request video lain, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar ya. Sampai di sini dan terima kasih.